Selamat sore teman-teman. Hari ini saya mau bicara tentang Tugu Tugo. Eh, jadi saya taunya ya Tugu Tugo pada awal tahun 2020 sebelum corona ya, pada bulan Januari, dari seorang koleha nyaluk yang membawa kue tar ke tempat kerjanya, dan kue tar itu banyak gitu ya, sehingga harus dibawa ke tempat kerjanya untuk dibagikan. Terus dia memperkenalkan tentang aplikasi Tugu Tugo. Jadi aplikasi Tugu Tugo itu adalah sebuah aplikasi yang menghubungkan pelanggan dengan toko atau restoran yang kelebihan makanan gitu. Jadi ini setelah saya baca gitu ya, Tugu Tugo itu ditemukan di Denmark pada tahun 2015, dan hingga saat ini sudah ada websitenya dan sudah makin banyak gitu sih restoran atau toko supermarket yang bergabung dengan Tugu Tugo. Jadi pada prinsipnya Tugu Tugo itu membantu makanan yang bersisa tidak terbuang ke tempat sampah, tapi dapat dibeli dengan harga murah oleh konsumen seperti kita gitu. Biasanya yang mempergunakan jasa ini kebanyakan student, karena mereka kan untuk mengirit makanan gitu ya dengan harga murah tapi dengan kualitas yang baik. Mereka bisa mengunduh di Tugu Tugo. Jadi ini ya Tugu Tugo. Jadi gampang ya caranya, kita tinggal ke aplikasinya yang ini ya. Nah ini ada kelihatan yang ini ya, Tugu Tugo. Tinggal di download oleh kalian, cari aja Tugu Tugo aplikasinya, app ya, di app. Terus tinggal diinstal. Setelah itu kalian bisa melihat apa aja yang ada tersedia di Tugu Tugo. Jadi itu di restoran atau supermarket yang ada di dekat daerah kita akan langsung mengirimkan nih, ini masih ada. Contohnya ini ya, di daerah saya yang masih kelihatan. Nah, oh ini kebalik ya ini ya. Si kameranya kebalik, jadi nggak bisa dibaca. Jadi misalkan ini ya, di sini ada Hoofdstad ada Starbucks Rotterdam, masih ada. Terus kita tinggal klik, nanti kita bisa pesan dan langsung bayar, dan biasanya harus diambil kapan, itu ada jam-jam tertentunya. Terus hotel juga, makanan on bite kayak yang di hotel gitu ada, dan bisa diambil dalam jangka waktu setengah jam, misalkan dari jam 12 sampai jam setengah 1 boleh ngambil makanan yang telah kita pesan. Jadi gampang, kalian tinggal baca aja dan tinggal ikuti aja aturannya di sini. Nah hari ini saya membeli, jadi saya kemarin ya, tapi baru bisa diambil hari ini. Jadi makanan yang besok hari tersisa itu yang bisa saya ambil. Jadi kayak magic box gitu, kayak phrasing kita, surprise, kita nggak tahu apa isinya. Pokoknya dengan seharga itu. Biasanya kalau toko roti yang di Belanda dihargai dengan 4,99 euro, jadi sekitar 5 euro, kita bisa menerima satu bungkus makanan dari toko roti itu. Hari ini saya telah mengambil ya di toko roti Amerland, karena yang dekat itu ada Van Manen, Amerland, atau toko roti Van Bergen ya, yang di daerah saya ini. Nah kemarin saya membeli roti dari Amerland lewat Tugu Tugo. Jadi yang tersisa di toko roti itu apa? Itu yang dimasukkan ke kantong ini. Ini semuanya harganya 5 euro. Apa aja yang saya dapat hari ini nanti akan saya catat juga, dicari ya di site-nya. Sebetulnya berapa harga sebenarnya? Ini 5 euro ya. Ini saya dapat, ini toko roti Amerland ya. Ini sausage bread. Nah, ini ya. Ini sausage bread satu, nanti saya cek berapa harganya. Terus ini coffee bread. Tuh. Ya. Ini satu. Terus ini apa? Ini nggak tahu, ini nanti dilihat aja. Ini roti susu kayaknya ya. Ini satu bungkus. Terus ini ada iron cookies.
Iron Cook 4 biji. Terus ada roti ini 2. Ini yang saya dapatkan hari ini. Hari lain bisa dapat tart juga 1 loyang beserta roti. Biasanya roti akan selalu ada ya di toko roti Van Manen itu selalu dapat tar. Kalau di sini di Amerlang jarang ya, paling begini aja. Tapi jadi ini lumayan, jadi bagus ya. Dan yang paling penting itu adalah tidak membuang makanan yang tersisa. Itu maksud dari Too Good To Go gitu. Daripada buang dimasukin ke tempat sampah, lebih baik dibeli dengan harga murah. Cuman ya, waktu awal corona kita kan beberapa kali beli gitu. Kalau dari supermarket kita tidak terlalu suka. Karena apa? Sayang, dengan harga 5 euro itu malah kita membuang uang percuma, karena makanan itu masuk lagi ke tempat sampah. Karena makanannya kadang-kadang begitu lihat besok hari ini harus benar-benar dimasak, tapi kan kita dapatnya malam, sedangkan kita udah masak, jadi kan nggak bisa diselamatkan gitu. Jadi si sayurannya harus dibuang karena si over datumnya pas hari ini. Kecuali kalau plus itu masih kayak salade, bisa untuk 3 hari gitu, 3 hari ke depan. Karena yang di supermarket itu biasanya salad. Terus saya pernah ke tetangga ya, karena dapet tiba-tiba banyak daging gitu. Dagingnya daging babi, kita kan nggak makan. Terus saya langsung dikasih tahu, kalian butuh nggak gitu, agak banyak juga itu sebetulnya si dagingnya ya. Jadi macem-macem kayak wars kayak apa kan kita nggak makan gitu ya. Terus saya kasih tahu ke teman, ini kita dapat dari Too Good To Go dan hanya bisa kemakan dalam 2 hari ke depan gitu. Jadi si daging ini kadaluarsanya sampai 2 hari ke depan. Jadi kalian harus cepat makan. Terus mereka, oh ya saya mau katanya. Dan ternyata sejak dari itu tetangga ada yang ikutan Too Good To Go. Jadi kita tuh harus cepet-cepetan kalau misalkan mau pesan. Kadang-kadang kan kehabisan karena itu kan terbatas. Tapi jadi jadi yang makanan itu tidak masuk ke tempat sampah di supermarket, itu bagus juga. Tapi lu pernah berpikir gini, waktu awal corona kayaknya kita nggak usah beli dari Too Good To Go lagi, dibakar itu. Karena apa? Kan sekarang corona, biasanya kalau si supermarket atau toko roti itu kalau makanan yang tidak habis kan dikasih ke food bank gitu, bank makanan ya. Jadi untuk orang-orang yang memerlukan yang yang agak kurang gitu. Jadi kan diberikan gratis dengan membeli makanan dari Too Good To Go. Jadi kan misalkan ininya berkurang, yang harus diberikan ke bank makanannya si restoran-restoran itu, karena udah kita beli katanya. Kita kan mampu, istilahnya ya, mampu itu ya cukup gitu, bisa untuk membeli dengan cara yang biasa. Jadi alangkah tidak jadi kayak seperti merugikan yang sebetulnya harus diberikan kepada bank makanan. Tapi saya nggak tahu juga, kan ini maksudnya untuk menyelamatkan makanan agar tidak terbuang. Nah, itulah sebabnya kenapa kita tidak dari supermarket, karena di supermarket itu malahan kita beli tapi malah masuk ke tempat sampah. Itu malah lebih tidak manusiawi ya, membuang makanan ke tempat. Untuk kalian yang akan menyelamatkan bumi dengan tidak banyak membuang makanan dan bisa membeli makanan yang lebih murah harganya, ya ada 2 kemungkinan ya, tergantung niatnya. Menyelamatkan makanan yang terbuang, atau sambil menyelamatkan bisa menyelamatkan kantong kita gitu. Jadi kantong kita aman, tidak terlalu banyak keluar uang, dan mendapatkan makanan yang masih kita layak makan.
aplikasinya gampang, di kota manapun kalian bisa langsung lihat dan bisa langsung beli. Kalau misalkan di Rotterdam itu banyak sekali ya, di sentral ada kayak apa, toko-toko roti, itu banyak ya. Starbucks juga saya belum pernah coba, jadi yang pernah coba saya cuma yang di supermarket sini, Jumbo sama Plus pernah coba ya, yang dekat rumah. Sama yang kita selalu coba itu di toko roti. Jadi toko roti lebih aman buat kita untuk membeli karena pasti kemakan gitu, semua habis, akan habis kalau roti gitu. Itu 5 euro kan dapat banyak, lumayan, dan mengirit kantong kita. Gampang ya, tinggal ke aplikasinya, silakan coba. Dan buat teman-teman yang baru datang ke channel saya, silahkan di subscribe jika suka, dikasih komen dan di like. Terima kasih, sampai jumpa, dah.